Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'daha, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Rabbana inna na'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibari, wa na'udzubika min azabin binnari wa azabin fil qabri, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada subuh hari ini, subuh Jumat pertama di bulan Agustus 2024, kita kembali dapat berhadir dalam sholat subuh berjamaah, dan sedikit waktu kita isi untuk menunggu atau menantikan saat isyraq. Kita bacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim, terutama pada subuh hari ini adalah ayat ke-20 daripada surah Hud, surah 11 ayat 20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya'a yudha'afu lahumul azabu ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi di bumi ini dari siksa Allah, dan sekali-kali tidak ada bagi mereka selain Allah satu penolong pun. Dilipat gandakan siksaan kepada mereka, mereka tidak dapat mendengar dan mereka tidak dapat melihat. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka cita-citakan. Pasti mereka itu di akhirat yang paling merugi. Ini ayat merupakan lanjutan penjelasan dari orang-orang yang melawan atau menantang ajaran Allah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, di mana azab yang diancamkan kepada mereka bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Jadi ayat ini seakan-akan menjawab apakah orang-orang yang menentang ajaran Allah itu akan mendapat siksa di dunia atau di akhirat saja. Nah, jawabannya ini, ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk menghalang-halangi azab Allah di muka bumi, yakni dalam kehidupan dunia. Apabila hikmah kebijaksanaan Allah menghendaki yang demikian. Jadi mungkin kita akan bertanya terkait dengan ayat ini, kenapa kok orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran Allah itu hidupnya seperti enak-enak saja, tidak ada masalah. Bahkan misalnya negara-negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar itu menjadi negara maju dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan masyiah namanya. Jadi dalam agama itu atau dalam akidah kita itu ada namanya qadha dan qadar. Dalam rukun iman itu ada beriman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar itu?
Qadha itu keputusan Allah, keputusan tentang sebab akibat. Nah, mungkin seperti itu lebih sederhananya. Jadi misalnya kalau kita makan maka hilanglah lapar, kalau kita minum hilanglah dahaga. Itu qadha itu. Jadi qadha Allah itu sebahagian dapat kita ketahui melalui hukum sebab akibat. Nah, semua kemudahan-kemudahan kehidupan kita itu adalah hukum sebab akibat namanya. Misalnya saya ngomong di mimbar ini dengan suara yang seadanya tapi bisa didengar sampai jauh karena ada penemuan hukum sebab akibat dalam bidang teknik membesarkan suara. Nah, mungkin kita menyebutnya bahari tua karena, karena bahari miliknya tua aja. Nah, ada penjual mic tua aja. Nah, jadi itu namanya qadha. Lalu kemudian kalau qadha itu dioperasionalkan, diterapkan, diwujudkan, itu namanya qadar. Jadi qadar itu implementasi atau realisasi dari qadha. Makanya al-imanu bi qadaihi wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Salah satu dari rukun iman itu adalah percaya dengan qadha dan qadar Allah, baik dalam bidang kebaikan atau dalam bidang kejelekan. Itu bukan berarti Allah menciptakan yang jelek, bukan. Nah, ini kadang-kadang kita susah memahami ini. Kenapa di dunia ini ada pencurian, ada kemaksiatan? Berarti Tuhan menciptakan pencurian dan berarti Tuhan menciptakan pencuri. Nanti kalau di akhirat pencuri itu komplain kepada Allah, sekarang saya disiksa katanya. Kenapa disiksa? Karena saya pencuri. Tapi kan pencuri itu perbuatan yang juga diciptakan engkau ya Allah. Nah, tidak bisa. Jadi Allah itu menciptakan qadha dan qadarnya. Qadarnya diwujudkan oleh manusia. Sebahagian diwujudkan oleh manusia. Misalnya tadi membesarkan suara, atau sekarang misalnya menggunakan, nah kalau sekarang ini kan ngarannya streaming namanya. Streaming itu artinya siaran langsung melalui YouTube ya. Sehingga ceramah saya bisa dilihat, didengar oleh siapapun di seluruh dunia selama memiliki koneksi internet ya, bisa dilihat. Sama radio Al-Jihad misalnya menggunakan streaming, itu bisa didengar di seluruh dunia dengan menggunakan alat yang sederhana. Nah, itu adalah prestasi manusia untuk mewujudkan qadha Allah. Jadi manusia itu mewujudkan, manusia memiliki kemampuan atau potensi untuk mewujudkan qadha Allah di dalam kehidupan manusia, maka itu namanya jadi takdir. Nah, bagaimana dengan orang dalam ayat ini? Orang-orang yang menentang ajaran Allah, mereka tidak mampu melawan siksa Allah di dunia. Mereka tidak mampu melawan siksa Allah. Mu'ajizin itu melemahkan. Nah, melemahkan itu ya berarti kan melawan. Mereka tidak mampu melawan takdir yang diciptakan oleh Allah, atau tidak mampu melawan qadha Allah yang realisasi qadha itu menjadi sebuah takdir dari usaha manusia. Tidak bisa. Misalnya orang yang minum minuman beralkohol dalam kadar tertentu, dia mabuk. Kalau mabuk akalnya hilang. Kalau akalnya hilang, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu perbuatan apakah baik atau tidak. Ini takdir ini.
Maka siapapun yang mabuk-mabukan dia akan masuk ke dalam situasi seperti tadi. Nah, itu namanya wa makanu mu'ajizina. Mereka tidak bisa melawan takdir, melawan qada Allah, itu tidak bisa. Tapi bukan berarti Allah menciptakan mabuk. Lalu kalau ditanya, kenapa Allah menciptakan alkohol di bumi ini? Mestinya kalau tidak ingin orang itu mabuk, maka tidak perlu ada alkohol. Atau sekarang ini buah apa namanya, yang buah timbatu apa? Kecubung. Nah, timbatu saya dengar ya. Nah, kecubung misalnya kan enggak. Mestinya Tuhan tidak menumbuhkan kecubung. Karena kecubung ini membawa mudarat misalnya kan. Nah ini lain lagi anunya, sisi penjelasannya itu adalah ujian. Nah, jadi hidup ini kemudian kita diuji. Jadi ada qada, ada qadar, ada ujian. Maka dalam surah Al-Ankabut dikatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau orang sudah menyatakan dirinya sebagai orang beriman, dia tidak diberi ujian? Tidak, kata Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Allah menguji semua manusia, termasuk yang dulu-dulu. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka dengan ujian itu akan diketahui siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya palsu. Jadi Allah kemudian memberikan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, diuji ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik hidupnya, amalnya, pekerjaannya. Nah, karena kalau tidak ada ujian itu berarti kita di surga. Nah, kalau di surga itu tidak ada lagi ujian, semua kenikmatan, tidak ada lagi perjuangan. Kalau di dunia penuh perjuangan. Dunia adalah negeri perjuangan. Subuh-subuh kita dingin-dingin turun dari rumah untuk mendapatkan pahala jamaah, berjuang kita. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang mungkin kita terasa tidak enak badan, tapi kemudian kita coba di garasi, ternyata juga bisa. Nah, sampailah akhirnya ke sini. Ada yang naik sepeda, ada yang naik kendaraan roda 2 dan sebagainya. Jadi semua itu adalah diuji oleh Allah. Karena dengan ujian itu maka manusia menjadi bertanggung jawab. Nah, jadi ini rentetannya panjang. Qada Allah, qadar Allah sebagai hukum-hukum kausalitas. Kemudian ada ujian. Nah, kemudian kita memiliki ikhtiar atau dinamika atau kreativitas, karena kita ingin mencari yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala, kita ingin mencari yang fitrah manusia itu dia mencari yang terbaik, kadang mau mencari yang tidak baik ya. Paling tidak terbaik menurut pertimbangannya. Nah, tadi ada teman kita yang teriak-teriak, datang Satpol PP kan, datang Satpam pengamanan kan, menurut Sidin ini harus dikeluarkan orang ini, tapi mungkin menurut kita kadusah, karena belum makan bubur kan, kadusah dulu ini habis makan aja, dimakani dulu. Jadi kita akan melakukan yang terbaik menurut kita, dan itu beda-beda kan, menurut kita dengan pihak keamanan tadi beda mungkin cara pertimbangannya. Kalau keamanan yang penting aman, dengan cara orang ini dikeluarkan misalnya kan. Tapi menurut pertimbangan kita yang lain misalnya, oh tidak, jangan, biar aja, nanti juga dia berhenti. Terutama kalau sudah makan kira-kira ranah ya. Belum makan lagi nih. Jadi qada Allah, qadar Allah, ujian Allah, pilihan-pilihan manusia, kemudian dia bertanggung jawab. Itulah yang disebut dengan makhluk moral namanya. Jadi di dunia ini kita memiliki moralitas, ajaran moralitas, ajaran baik dan buruk itu ada. Maka
sebagai manusia normal kita akan mencari yang baik, yang baik, yang baik, tentu berdasarkan pertimbangan kita masing-masing. Nah, sehingga orang-orang yang menentang dan melawan ajaran Allah ini, wa ma kana lahum min dunillahi min auliya, mereka tidak punya wali, tidak punya penolong selain Allah. Jadi pelarian mereka yang menantang ajaran agama itu tidak akan mampu melayani. Misalnya mereka lari kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Patung-patung, dewa-dewa tidak bisa akan memberikan pelayanan dalam rangka untuk menghandle atau menangani ya problem-problem kehidupan manusia. Dan itu sangat nyata ya. Coba misalnya di dunia ini kita lihat sejarah manusia. Nah, sejarah manusia dari dulu ya sampai sekarang. Apakah manusia mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya secara tuntas melalui kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkannya? Tidak bisa. Mesti ada aspek-aspek spiritual, ya, aspek-aspek rasa bertuhan yang akan menyelesaikan. Misalnya ada pesawat jatuh. Nah, pesawat jatuh, ya, walaupun pesawat ini kan termasuk alat transportasi yang paling aman itu pesawat. Artinya dalam ribuan kali penerbangan itu persentase kecelakaannya sangat sedikit ya dibandingkan dengan sepeda motor, kendaraan roda 2, kereta api, kapal laut, itu sering terjadi masalah. Tapi suatu ketika pesawat ini jatuh juga. Itu kan menunjukkan bahwa manusia tidak mampu untuk menyelesaikan semua problem yang dihadapi oleh manusia. Mesti ada nanti keadaan-keadaan di mana manusia akan menyerah kepada kekuasaan mutlak Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Maka ketika manusia meninggal akibat pesawat yang jatuh, apa yang terjadi? Orang akan lari kepada agama. Meskipun misalnya hasil penelitian KNKT-nya, oh ini human error, ini kesalahan manusia, oh ini kesalahan teknis ini. Tapi ujungnya itu semuanya akan kembali kepada kepasrahan orang kepada Tuhan. Ya, ini sudah takdir Tuhan. Pihak keluarga juga tidak bisa menyimpulkan apa-apa lagi kecuali kesimpulannya ini sudah kehendak yang maha kuasa. Baru selesai. Tapi kalau saling menyalahkan, salahkan ini, salahkan ini, salahkan ini, salahkan pabrik Boeing ini, macam-macam, itu tidak akan pernah selesai. Jadi wa makana lahum min dunillahi min auliya, tidak ada yang dapat menjadi pelindung selain Allah. Ini menunjukkan bahwa seluruh takdir sebagai realisasi usaha manusia dari qada Allah dalam pilihan-pilihan hidupnya yang bermoral itu akan kembali kepada Tuhan. Termasuk bagi orang-orang yang mungkin menamakan dirinya sebagai sekuler. Sekuler itu artinya melihat dunia ini sebagai satu-satunya kehidupan. Tapi setinggi-tinggi sekularitas seseorang, dia akan mempercayai adanya kekuatan Tuhan. Karena sekularisasi atau sekuler itu sebenarnya dalam kehidupan publik, Bapak Ibu. Jadi orang mengatakan misalnya orang barat sekuler. Ya, sekulernya itu dalam kehidupan publik, artinya negara tidak mengatur agama. Tapi dalam kehidupan pribadi tidak ada orang yang tidak bertuhan. Tidak ada. Sampai Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan pun
dalam satu contoh yang sangat ekstrim dalam cerita Nabi Musa, itu pun dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Pada puncak kritis keadaannya yang sudah hampir mati, tenggelam di laut, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya percaya sekarang dengan Tuhan Musa dan Harun. Hayhata hayhata. Lalu kata Allah, sudah terlambat. Nah, dulu kamu mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi wa makana lahum min dunillahi min auliya yudha'afu lahumul azabu, dilipat gandakan bagi mereka azab di dunia dan di akhirat. Tentu azab ini maksudnya situasi dan kondisi yang tidak nyaman. Yastati'una sama wa makanu yubsirun. Makanu yastati'una sama, mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Jadi salah satu azabnya itu adalah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Itu azab. Kalau di dunia bentuk tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat itu adalah tertutupnya kebenaran bagi mereka. Jadi orang yang kalap mata dan telinganya terhadap kebenaran, itu azab. Orang itu pintar, pendidikannya tinggi, tapi melawan hukum misalnya, itu azab. Itu sebelum diputuskan oleh pengadilan masuk penjara, itu sudah azab. Karena itu makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Bukan tidak bisa tapi tidak mendengar. Nah, mereka punya telinga yang aktif tetapi tidak mendengar. Mereka punya mata yang aktif untuk melihat tetapi tidak melihat. Itu dalam perspektif agama adalah azab Allah. Artinya tidak berfungsi. Instrumen atau alat panca indera yang diberikan oleh Allah kepada manusia, lalu manusia itu melawan ajaran agama, ajaran kebenaran, itu azab. Jadi azab itu bukan berarti dia harus dimasukkan ke dalam neraka saja, tidak. Pada saat hidup di dunia, instrumen atau alat untuk menangkap kebenaran tidak berfungsi, itu azab. Ibaratnya itu nah, kayak pesawat misalnya, teknologi radarnya tidak aktif, nah itu alarm bahaya. Itu tidak bisa lagi melihat di mana bandara yang akan menjadi tempat pendaratan. Nah itu alarm bahaya, dia harus balik ke bandara terdekat. Satu ketika saya pernah ikut pesawat dari Jakarta ke Padang ya. Separuh perjalanan bebulik. Jadi kami kenapa jadi bebulik? Menakuni pramugari ini ada kesalahan ada sedikit kesalahan teknis. Nah, pucat sudah kita pucat bertahan kan. Apa ini sampai juga bebulik nih. Nah, ternyata apa? Ternyata di tempat tujuan itu kabut asap yang sangat tinggi sehingga matanya pesawat itu itu tidak bisa melihat landasan. Jadi daripada turun kada jelas kemana sangkutnya kan, baik bebulik. Nah, itu masalah. Jadi ketika alat-alat indrawi itu tidak berfungsi, itu masalah yang besar dalam kehidupan ini. Nah, maka ketika Allah menjelaskan misalnya orang-orang munafik ya, di dalam awal surah Al-Baqarah kan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Jadi tuli, buta, bisu. Sebenarnya bukan berarti mereka itu sebenarnya bisu, tidak. Mereka bisa ngomong, tapi
Bukmunnya itu apa yang mereka omongkan itu bertentangan dengan kebenaran, maka disebut oleh Allah itu bukmun. Orang itu bisu, sebenarnya bisa ngomong, tapi yang diomongkan itu bertentangan dengan ajaran kebenaran. Umyun, buta, sebenarnya mereka bukan buta matanya, tetapi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat 20 ini. Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah yang merugikan diri sendiri. Jadi manusia itu ketika dia tidak menggunakan matanya untuk melihat yang benar, telinganya mendengar yang benar, mulutnya mengatakan yang benar, itu artinya mereka itu khasiru anfusahum, merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri itu ya, diri sendiri ini orientasinya sudah bisa untung sebenarnya, karena lengkap. Kita ini kan sangat beruntung karena instrumennya lengkap. Ada mata untuk melihat, ya, ada telinga untuk mendengar. Bahkan sekarang kalau penglihatannya bermasalah ada kacamata. Begitu juga kalau pendengarannya bermasalah ada alat bantu dengar. Jadi kita ini diberi modal yang sangat besar oleh Tuhan. Tapi kalau kemudian tidak berfungsi sebagaimana orang-orang musyrikin yang menantang ajaran para nabi itu dikatakan khasiru anfusahum. Mereka merugikan diri mereka sendiri. Jadi yang mestinya hidup itu orientasinya adalah keuntungan, tapi yang terjadi mereka merugikan diri sendiri. Jadi ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal, orang merugikan diri sendiri pada saat potensi keuntungannya ada. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Jadi di samping merugikan diri mereka sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka cita-citakan. Yang diinginkan adalah kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu hilang, lenyap. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Orang seperti ini tidak diragukan kalau di akhirat paling merugi. Nah, saya kira ayat 20 sampai 22 ini meskipun menyinggung orang-orang yang hidup dengan nabi dan melawan ajaran yang disampaikan oleh para nabi, tapi ini juga berlaku bagi umat manusia di sepanjang sejarah. Karena kita menyaksikan bagaimana perilaku manusia sekarang, ya. Kita bisa melihat, ya, meskipun kita menyaksikan semangat, ya, atau spiritualitas, semangat beragama itu tinggi pada suatu kalangan, tapi mungkin pada kalangan tertentu rendah, ya. Saya mengamati terutama bagi generasi Z, generasi milenial, semangat beragama itu tidak terlalu kuat sekarang. Mungkin penyebabnya adalah mereka sedang diserang oleh budaya instan yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi. Kita lihat kemajuan teknologi informasi terutama terkait dengan media, itu semuanya yang instan-instan. TikTok itu instan. Makanya kadang-kadang jangan percaya dengan TikTok. Maksud saya, TikTok itu kadang-kadang diambil sepotong dari sekian panjang cerita, lalu kemudian lepas dari konteksnya. Semingguan terakhir ini jurnalisme itu menghadirkan laporan tentang peningkatan anak-anak yang masuk rumah sakit untuk cuci darah. Nah, apa yang terjadi di sini? Ini sebenarnya terkait dengan keagamaan juga sebenarnya. Lalu ada yang menganalisis
Ini akibat dari anak-anak terpapar minuman yang menggunakan pemanis buatan dengan harga nominal yang murah, tetapi sebenarnya katanya itu mahal. Mahalnya itu ketika sakit, masuk rumah sakit, maka kemudian biaya pengobatannya mahal. Jadi katanya harga makanan dan minuman itu tidak pada label harga barang yang kita beli, tetapi harga makanan dan minuman itu hakikatnya terkait dengan dampak negatif atau positif dari makanan tersebut. Nah, ini saya kira penting juga untuk kita pahami. Misalnya agama mengajarkan halalan thayyiba. Nah, halal itu proses kepemilikan, tidak masalah. Halal itu kan proses kepemilikannya tidak ada masalah. Yang kita makan itu memang kita miliki. Nah, misalnya ini air, ini halal. Kenapa halal? Karena panitia menyiapkan untuk orang yang ceramah ini bisa minum ini tanpa membeli. Nanti kita makan bubur, halal. Nah, kenapa? Karena panitia sudah dari awal menyediakan untuk jemaah. Tapi tidak cukup halal saja. Al-Quran mengajarkan thayyiba. Nah, thayyiba ini mesti dipatwakan oleh yang ahlinya di bidang gizi. Sekarang ini kan KP-KP menjamur, kemudian minuman-minuman berpemanis di pinggir jalan berjejer. Anak-anak sekolah dasar, begitu dia sampai ke sekolah, yang dia lihat adalah orang jualan. Di pinggir jalan penuh dengan jualan. Maka anak-anak sebelum masuk kelas itu dia memikirkan bagaimana menghabiskan duit dulu, nah, belanja dulu. Jadi ini memprihatinkan, dan inilah yang dilaporkan oleh para wartawan semingguan terakhir ini, bahwa ke depan harus ada kebijakan dari yang berwenang, mungkin maksudnya dinas kesehatan, bagaimana mengatur soal makanan ini. Makanan itu bukan harganya pada label yang ada pada cangkirnya, tetapi termasuk harga dampak dari makanan ini. Artinya bisa jadi suatu makanan itu agak mahal tapi bagus, itu murah sebenarnya. Tapi bisa jadi suatu makanan itu murah tetapi berdampak negatif, itu mahal sebenarnya. Jadi harus ada semacam cara berpikir, harga itu bukan yang tertera pada label barang, tetapi terkait dengan dampak yang ditimbulkannya. Kalau kita masuk ke dalam agama, ini adalah halalan thayyiba. Kalau kita masuk ke dalam pengaruh media sosial, karena minuman, makanan dan sebagainya ini dikampanyekan melalui media sosial secara masif, secara luas, sehingga mempengaruhi anak-anak muda, generasi Z. Jadi saya kira untung juga kita nang Tuhan nang kata bisa ber-HP nih. Kada tapi tahu barang nang rame apa, kada tahu nang viral-viral kada tahu kita. Pokoknya bila subuh berpikir ke masjid, kemudian makan bubur itu selesai, tang hari aja lagi dipikirkan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, agama yang mengajarkan misalnya dalam soal makanan itu dengan label halalan thayyiba, itu sekarang muncul masalah. Jadi gagal ginjal, cuci darah itu tidak lagi menjadi penyakit orang tua seperti dulu. Atau misalnya juga terjadinya gangguan jaringan saraf yang terkait dengan motorik yang menyebabkan stroke, itu tidak lagi milik orang tua seperti dulu, tapi juga menyerang anak-anak muda sekarang. Nah, ini semua ini harus kita pahami dengan baik, sehingga paling tidak untuk kita pribadi dan keluarga kita bisa sedikit memberikan pencerahan soal makanan ini dan sekarang ini menjadi masalah. Banyaknya anak-anak gagal ginjal dan juga akibatnya melakukan cuci darah. Dan kalau sudah cuci darah gagal ginjal itu memang berat karena belum ada obat yang bisa menyembuhkan ini. Jadi gagal cuci darah itu kan hanya
bertahan sementara ya, sementara dicuci ya bagus, kemudian nanti tercemar lagi karena saringan ginjalnya rusak, kecuali katanya ginjalnya didonor oleh ginjal yang lain, tapi itu mahal dan tidak gampang mencari ginjal yang akan didonorkan oleh orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah ayat-ayat Al-Quran seperti ayat 20 dan 22 di dalam surah Hud, kalau kita kaitkan dengan berbagai dimensi kehidupan termasuk persoalan-persoalan kesehatan, itu ada relevansinya untuk mengingatkan kita bahwa agama itu memang harus kita pahami dengan baik, dan agama itu mengatur segala hal, dan kalau kita amalkan dengan benar, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.